ke rumah saya, Cik Azhari, salam dari Tengku Abdul Rahman buat Cik Azhari, dan salam dari Tun Razak. Sekarang Tun Razak berada di Brunei, ingin mengadakan pertemuan dengan Cik Azhari kira-kira pukul 10. Apa Cik Azhari setuju? Kalau saya bilang baiklah. Nah, jam 10 saya dengan Hafid Laksmana, Yasin Afandi, Usman Latif, itu banyak kawan-kawan. Siapa seperti yang lain? Ya, Usman Latif, Yasin Afandi, Hafid Laksmana, Awang Tengah Hasib, Awang Tengah itu ada, Cikgu Mahmud, itu antaranya lah. Mungkin kita tapi ada 7 orang. Ada 6-7 orang. 7 orang. Berangkatlah bersama-sama dengan Jaksa Agung ke residensi tempat komisioner. Sampai di sana saya pun diterima oleh Tun Razak dengan penuh cinta kasih, dengan penuh hormat, masyahabat. Dengan ini juga nih, orang Malaysia tapi bekerja di kerajaan Brunei. Ada di situ dengan Tun Razak, dengan beberapa orang rombongannya. Nah, terus Tun Razak di kursi begini, saya duduk, Tun Razak pun di situ sebelah. Terus tepuk saya punya tangan di paha saya. Ya Azhari, Tengku Abdul Rahman kirim salam dengan Cik Azhari. Tengku Abdul Rahman katakan begini, Cik Azhari, kalau umat Melayu dipimpin oleh 3 orang pemimpin Melayu ini, akan selamat bangsa Melayu, yaitu Tengku Abdul Rahman, saya, Tun Abdul Razak, dia bilang saya, dan Cik Azhari. Jadi Tengku Abdul Rahman minta Cik Azhari, sudah setuju saja Malaysia. Dan Cik Azhari, Tengku Abdul Rahman akan menjadi Perdana Menteri. Saya, katanya dia, Tun Abdul Razak akan menjadi Wakil Perdana Menteri 1, dan Cik Azhari akan menjadi Wakil Perdana Menteri 2. Jadi sekarang mintalah Cik Azhari dapat merubah politik Cik Azhari. Lah disitulah saya mulai tersinggung. Wah, ini sudah dirty game in politik. Nah, saya pun bilang, Tun, saya menunggu kabar dari Tengku soal 17 pasal. Bukan saya mau dengar soal ini, soal bribe, political bribe ini. Saya marah dan saya tersinggung. Yang lain dengar itu? Banyak, Hafid Laksmana semua dengar. Dengar semua itu, boleh rifa sama Hafid Laksmana. Kalau dia orang honest, dia akan ceritakan. Nah, terus Tun, sampaikan salam saya kepada Tengku. Jangan paksakan Malaysia dengan proyek yang sekarang ini. Saya takut nanti macam Antimun, Bonteng. Begitu kita makan, tidak tahu-tahu dari leher kita keluar apa itu? Besi yang kita telan sulit, kita buang tak boleh. Sudah saya bilang, Tun, tak ada apa-apa yang kita cerita lagi. Saya pun baliklah. Nah, itu sepasal. Nah, saya sampaikan kepada Baginda. Berapa hari setelah itu, Pak? Ya besoknya saya sampaikan. Terus, Pak? Ya, saya sampaikan kepada Baginda. Saya bilang Patik tidak dapat berbuat banyak tuanku, kecuali
langsung terus menentang Malaysia. Nah, kira-kira berapa hari kemudian, nah sesudah pemilihan umum, saya mau berangkat ke Filipina. Nah, anggota parlemen dari partai, karena yang dikuasai oleh parlemen itu oleh partai rakyat, baik parlemen maupun distrik. Nah, kita berunding antar pemimpin semua apa yang akan dibawa, sebab waktu itu mau mengadakan sidang. Mau mengadakan sidang parlemen pertama. Maka kita mengadakan perundingan, karena saya akan ke Filipina. Bikinlah beberapa banyak motion untuk jadikan resolution. Persoalan-persoalan pendidikan, kedua persoalan gaji-gaji pegawai. Yang terutama, karena waktu itu saya sudah juga disiapkan untuk berangkat ke PBB, karena saya diundang bersama-sama dengan dari United People's Party Sarawak di bawah pimpinan Stephen Leong dan Ong Ki Hui, sama dari Sabah, yaitu dari Sabah Pasuk Memongon. Pasuk Memongon di Sabah, partai politik di Sabah, di bawah pimpinan Sundang, untuk ke PBB. Nah, jadi saya di dalam waktu mau berangkat ke Filipina itu mengajukan motion supaya parlemen ini mengakui bahwa wakil yang akan berangkat ke PBB itu diakui syah sebagai wakil dari parlemen Brunei. Nah, rupanya British takut perkara ini. Nah, sudah itu saya berangkat ke Filipina. Nah, waktu mengadakan sidang, rupanya British High Commissioner DC White minta kepada Sri Paduka Baginda supaya dibatalkan sidang itu. Saya tidak tahu waktu itu, tidak tahu. Saya baru di Filipina. Nah, saya tunggu-tunggu, nggak ada berita dari Brunei. Ini gimana ini ceritanya? Nah, saya di Filipina sudah ngatur strategi. Karena kita mau ke New York, ya kita akan pergi ke Washington mengadakan lobbying, political lobby dengan Partai Demokrat dan Partai Republik. Sebab Mr. Pendatun, yaitu wakil Chairman of the Congress of the Philippines, dengan Mr. Villarreal, Chairman of the Congress of the Philippines, membantu saya atas permintaan Presiden Macapagal dan Palais supaya saya dibantu sepenuh-penuhnya waktu di PBB dan waktu di Amerika. Lah, dua tokoh Filipina ini, Mr. Pendatun dan Mr. Villarreal, itu kasih tahu saya waktu kami rombongan akan berangkat ke Amerika, dia akan ikut. Dia akan memimpin lobby dengan Partai Demokrat dan Partai Republik. Nah, kan Pak Pram mungkin tepat faham keadaan di politik di PBB, terutama di Amerika. Jadi bila kita sukses, sebab ini orang yang akan kita lobbying ini anggota Senat, senator, dan juga anggota Kongres. Bila itu sudah masuk di dalam agenda Senat, itu merupakan international news.
Nah, jadi kita KPBB